Selamat pagi adik-adik semua, selamat berjumpa lagi di kesempatan pada hari ini. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan transformasi. Nah, di sini ada berbagai macam variasi soal, baik itu translasi, kemudian ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Hasil translasi titik 3,2 oleh translasi dengan komponen min 45 adalah. Prinsip dari translasi kemarin, kalau misalnya ini A ditambah dengan T, maka bayangannya adalah A aksen. Ini kuncinya. Nanti tinggal kamu sesuaikan yang ditanyakan apa. Karena ini tadi pertanyaannya adalah bayangan, ya tinggal ganti aja. Ini kita ganti 32 ditambah translasinya adalah min 45, maka bayangannya A aksen. Sehingga ketemu A aksennya, ini tinggal hitung, berarti min 1 ini 7. Atau bisa kita tuliskan A aksen adalah min 1,7. Kemudian yang kedua, jika A aksen adalah min 2,4, itu adalah bayangan titik A oleh translasi T 1 min 5, maka koordinat A adalah. Dari sini tadi A tambah T sama dengan A aksen. Karena pertanyaannya A, berarti A sama dengan A aksen dikurangi T. Nah, ini tinggal ganti. A aksennya tadi min 24 kurangi T nya tadi 1 min 5, berarti ini ketemu min 2 min 1 min 3, bawahnya ketemunya 9. Atau bisa dituliskan A aksen koordinatnya adalah min 3,9. Nah, ini gampang sekali menyelesaikan soal yang berkaitan dengan translasi. Contoh yang ketiga, komponen translasi dari titik P 0,5 dan P aksen 1,3 adalah. Sekarang kita disuruh mencari nilai translasinya. P tambah T sama dengan P aksen, berarti T sama dengan P aksen kurangi P, berarti sama dengan P aksennya tinggal nulis 13 kurangi P nya tadi 0,5, maka ketemu translasinya adalah 1 min 2. Nah, ini gampang soal-soal yang berkaitan dengan translasi. Jadi kuncinya hanya di sini A plus T sama dengan A aksen. Atau kalau nanti translasinya itu lebih dari 1, ya tinggal tulis saja A plus T plus T plus T plus T dan seterusnya. Itu tergantung dari berapa jumlah komponen translasi. Kemudian lanjut yang keempat, hasil pencerminan titik 3,4 terhadap garis X sama dengan 1 adalah. Nah, kita tuliskan dulu. Kalau titik A, misalkan ini A, itu X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka A aksen itu kan rumusnya 2K min E, Y. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Kalau misalkan A-nya itu adalah 3,4, berarti direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka ketemu bayangannya nanti adalah 2 kali K nya 1 min X nya kita ganti 3, Y nya tetap berarti 4. Berarti A aksennya tinggal menghitung 2 kali 1 2, 2 kurangi 3 min 1,4. Nomor 5. Hasil pencerminan titik 0,6 terhadap garis Y sama dengan 3 adalah. Nah, ini sama aja. Kalau misalkan A tadi X, Y
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya depan tetap X, ya yang belakang 2K min Y. Tinggal ganti. Kalau titiknya ini 0,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka ketemu bayangannya nanti adalah X-nya tetap berarti 0 dulu. 2K berarti 2 kali 3 6, kurangi Y-nya 6, berarti ketemu A aksennya adalah 0,0. Kemudian nomor 6, jika A aksen adalah min 4,5 adalah bayangan dari A oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan min 1, maka koordinat A adalah. Nah, kalau tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan K tadi kan ini A, E, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka A aksen adalah 2K min E, Y. Nah, sekarang misalnya A itu E, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, maka A aksen rumusnya tadi kan 2K berarti 2 kali min 1 kurangi X, Y. Atau ini bisa tak tulis A aksen itu min 2 min X, Y. Padahal di soal A aksen sudah ada, ini tinggal tulis bawahnya aja min 4,5. Nah, dari dua ini kita bandingkan, berarti Y-nya dulu ini, berarti Y sudah ketemu 5. Kemudian ini min 2 min X sama dengan min 4, berarti X sama dengan min 2 tambah 4, berarti 2. Sehingga kalau tadi yang ditanyakan adalah koordinat A, berarti A, E, Y 2,5. Itu cara menentukan koordinat, baik mencari bayangan maupun mencari titik awalnya. Kita lanjut pada soal nomor 7. Jika titik 0,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 7, maka bayangannya adalah. Kalau di sini ada dua pencerminan yang berurutan, maka pengerjaannya nanti bisa dikerjakan satu-satu dulu. Untuk yang pertama 0,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka di sini ketemu bayangannya adalah 2 kali 0, 2 kali 2 2 kali 2 dikurangi 0,4, berarti ketemunya adalah 4,4. Berikutnya 4,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka nanti ketemu bayangannya adalah 4,2 kali 1 kurangi 4, berarti ketemunya adalah 4, ini min 2. Sehingga bayangan akhir dari titik 0,4 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 1 adalah 4, min 2. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 8. Diketahui A adalah 1,4 dan A aksen adalah min 7,4. Persamaan garis yang mencerminkan A ke A aksen adalah.
Dari koordinat ini bisa kita perhatikan bahwa nilai yang di belakang itu selalu sama. Ini angkanya 4, yang ini juga angkanya 4. Berarti ini nanti sama dengan refleksi terhadap sumbu E. Nah, terus kita lanjut. Berarti di sini kan ada titiknya tadi A kurung buka 1,4. Ini direfleksikan. Tadi ketemu bayangannya adalah A aksen itu min 7,4. Karena nilainya sama, berarti di sini itu X sama dengan K. Nah, terus A 1,4 kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka A aksennya nanti adalah 2K kurangi 1,4. Sehingga ini kita bisa menyamakan. Berarti 2K min 1 sama dengan min 7. Berarti K sama dengan pindah ruas jadi min 6 bagi 2 berarti min 3. Jadi ketemu nilai K sama dengan min 3. Atau garisnya nanti yang mencerminkan titik A 1,4 terhadap A aksen min 7,4, maka di sini nanti itu jawabannya adalah garis X sama dengan min 3. Ini variasi aja untuk pencerminan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, hasil rotasi 3,4 sejauh 90 derajat searah jarum jam adalah. Yang perlu kalian pahami di sini, kalau ada sudut yang searah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai negatif. Ini sudutnya bernilai negatif. Jadi kalau dia 90 derajat searah jarum jam, maka nilainya pada karo min 90. Nah, X, Y dirotasi dengan sudut min 90 derajat. Bayangannya adalah Y, min X. Sehingga kalau titiknya tadi di sini A tadi adalah 3,4 dirotasi pusat 0,0 dan sudutnya adalah min 90 derajat, maka ketemu bayangannya nanti adalah Y, min X. Berarti Y nya 4, kemudian X nya min 3. Nih. Lanjut soal nomor 10. Jika A 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut 270 derajat, maka A aksen bayangannya adalah P, Q. Nilai P kurangi Q adalah. Nah, kalian ingat untuk pertemuan yang kemarin, kalau untuk sudut 270 derajat itu senilai dengan sudut min 90 derajat. Jadi kalau ini 270 derajat, maka ini nilainya senilai dengan min 90 derajat. Kalau min 270 senilai dengan 90. Sehingga kalau ini A 2,3 dirotasi dengan sudut 270, karena 270 sama dengan min 90, ketemu bayangannya tadi adalah P, Q. Kalau ini kita masukkan angkanya apa nilainya? Tadi di atas ini kebetulan juga sudah ada. Kalau X, Y dirotasi min 90, maka bayangannya adalah Y, min E. Nah, kalau di sini titiknya itu 2,3 dirotasi min 90, maka bayangannya adalah min 3, min
2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai P-nya itu adalah min 3 dan nilai Q-nya adalah min 2. Kalau yang ditanyakan tadi nilai P kurangi Q, P kurangi Q berarti min 3 kurangi min 2, berarti min 3 tambah 2 berarti min 1. Itu soal nomor 10. Kita lanjut soal nomor 11. Ini bab dilatasi. Bayangan titik A min 6,8 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala setengah adalah. Nah, kita ingat-ingat dulu. Kalau A itu E, Y didilatasi dengan pusatnya 0 dan skalanya K, maka A aksen rumusnya adalah KX, KY. Jadi kalau nanti arahnya ke kanan mencari bayangan maka dikalikan. Tapi kalau arahnya ke kiri mencari titik asal maka dibagi. Nah sekarang kalau A-nya itu min 6,8 kemudian dilatasi pusat 0 kemudian skalanya setengah, maka A aksen. Karena mencari aksen maka dikali min 6 kali setengah, ini ketemu min 3, 8 kali setengah ketemu 4. Sehingga bayangan titik min 6,8 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala setengah adalah min 3, 4. Kemudian nomor 12. Jika P aksen 6,30 adalah bayangan dari P oleh dilatasi pusat 0,0 dan skala 2/3, maka koordinat P adalah, ini sama P, ini saya kurung dulu, kosongan aja gini. Kemudian dilatasi dengan pusat 0 dan skalanya tadi 2/3, ketemu bayangannya tadi adalah P aksen itu 6, min 30. Nah kita disuruh mencari P nya ini berapa, berapa. Kalau ini tak tulis I, Y dulu. Mencari X, karena ini tadi arahnya ke kiri, oh berarti dibagi. Berarti 6 dibagi 2/3. Ingat, yang namanya pembagian bacaan bisa diubah menjadi perkalian, cuman angkanya dibalik. Nah, ini coret ketemu 3, berarti hasilnya adalah 9. Gantian Y-nya, Y-nya berarti min 30 dibagi 2/3, berarti min 30 dikali 3/2, ini coret ketemu 15, berarti ini min 45. Sehingga koordinat dari P, berarti P itu koordinatnya adalah 9, min 45. Jadi yang paling penting untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi seperti ini, kuncinya kamu harus paham konsep, kemudian untuk rumus-rumus yang berkaitan dengan pencerminan dan juga rotasi itu kalian harus hafalkan dulu sebagai bahan latihan biar kalian lebih paham dan lebih siap untuk persiapan penilaian akhir semester. Di sini tak kasih 5 soal transformasi yang sudah merupakan soal-soal variasi. Untuk yang pertama, tentukan komponen translasi T dari A 4,2 ke aksen 3,5. Nomor 2, bayangan A 2,1 yang dicerminkan terhadap sumbu Y
Kemudian dilanjutkan, pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 adalah. Nomor 3, bayangan A dengan koordinat min 1,3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 2 dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah. Kemudian nomor 4, diketahui persegi ABCD dengan A 3,1 dan C 8,6 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 2. Tentukan yang A bayangan B aksen dan D aksen, yang B luas persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Khusus untuk nomor 4, nanti langkah yang pertama kalian harus menggambar dulu persegi ABCD, karena di situ yang diketahui baru koordinat A dan C. Sehingga dengan menggambar nanti ketemu koordinat B dan D. Setelah ketemu gambarnya dan ketemu koordinat B dan D, kemudian masing-masing titik nanti kamu dilatasikan. A didilatasi, B juga, C juga, D juga. Kemudian kalian gambar lagi, bangun persegi yang merupakan bayangan hasil dilatasi. Sehingga dari gambarnya nanti kamu bisa menentukan koordinat dari B aksen, D aksen, dan juga luas persegi yang baru. Saya kira pertemuan pagi hari ini cukup sampai di sini. Ini materi sudah siap, pelajari lagi. Nanti kita akan mulai berlatih mengerjakan soal latihan penilaian akhir semester. Tetap semangat. Cukup sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.